Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Alwi Putra dengan NIM 180210131, kelas 6A Administrasi Publik, mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa, dan dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSB. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi logistik atau logistik communication. Komunikasi logistik merupakan jaringan utama di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Komunikasi yang akurat dan pada saat yang tepat merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik. Sukses dalam lingkungan bisnis saat ini membutuhkan manajemen sistem komunikasi yang kompleks. Komunikasi logistik yang efektif harus berlangsung dalam diantaranya: yang pertama, fungsi utama dalam organisasi logistik, produksi, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua, berbagai jenis aspek dari tiap aktivitas logistik, koordinasi gudang material, WIP, dan barang jadi. Yang ketiga, berbagai anggota supply chain seperti pelanggan atau sub-supplier yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan. Sistem informasi dalam proses pemesanan terdiri dari aktivitas logistik antara lain: yang pertama, menentukan rangkaian jenis transportasi, angkut, dan muat barang. Yang kedua, menetapkan jumlah persediaan dan mempersiapkan daftar pemesanan. Yang ketiga, mengeluarkan dari gudang. Yang keempat, memutakhirkan arsip persediaan. Yang kelima, mencetak daftar penambahan secara otomatis. Yang keenam, mempersiapkan dokumen pengiriman. Yang ketujuh, mengirimkan barang ke pelanggan. Berikut 10 fungsi komunikasi dalam manajemen logistik. Yang pertama, sumber informasi. Komunikasi dalam manajemen logistik memiliki fungsi yang penting, di mana komunikasi merupakan sumber informasi yang berisi segala informasi yang berkaitan dengan bagian manajemen. Yang kedua, memunculkan ide baru. Ide baru merupakan hal yang tentunya dibutuhkan pada setiap perusahaan, terlebih lagi untuk bagian manajemen logistik, yang dalam kinerjanya selalu membutuhkan ide-ide baru. Ide baru dapat muncul dari proses komunikasi yang terjalin. Ide-ide ini dapat muncul pada saat adanya kegiatan rutin dan saat para karyawan berkumpul. Yang ketiga, ada memaksimalkan pelayanan pelanggan. Bagian manajemen logistik merupakan bagian yang berhubungan erat dengan dan langsung kepada para pelanggan. Oleh sebab itu, keberadaan manajemen logistik merupakan ujung tombak pelayanan kepada pelanggan. Keempat, fungsi koordinasi. Koordinasi merupakan bagian penting dalam sebuah manajemen. Sebab fungsi utama bagian manajemen adalah mengkoordinasikan semua bagian dengan baik dan benar. Tentunya hal tersebut tak akan dapat tercapai jika tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Yang kelima, memberi perubahan. Komunikasi dapat memberikan perubahan dalam segala bidang, sebab komunikasi merupakan salah satu elemen penting untuk dapat menjadikan perubahan dalam sistem manajemen agar lebih terstruktur dan terorganisasi. Terlebih lagi, dengan adanya komunikasi dapat menjembatani hal-hal yang mungkin tidak akan bisa dilakukan di luar komunikasi. Yang keenam, forum berdiskusi. Diskusi menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam memecahkan berbagai masalah yang bisa saja timbul dalam proses manajemen. Masalah sendiri merupakan hal yang paling dasar dan cenderung harus segera dipecahkan dan dicari solusinya. Yang ketujuh, menyusun sistem informasi logistik. Dalam sebuah manajemen, sistem merupakan hal utama yang harus ada, sebab sistem selain menghubungkan antara satu bagian dan bagian lainnya, sistem juga merupakan sarana untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan bobot pekerjaan. Pada dasarnya, sistem harus berjalan sesuai dengan apa yang dijalankan dan dikehendakinya. Yang ke-8, mengurangi miskomunikasi. Miskomunikasi merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana komunikasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya akan dapat membuat pola komunikasi dan informasi yang diberikan menjadi terganggu. Pada banyak kasus, miskomunikasi dapat menimbulkan berbagai masalah yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan dan juga kesalahan sistem, sehingga berdampak langsung baik bagi kinerja karyawan ataupun kinerja perusahaan. Yang kesembilan, meningkatkan efektivitas kerja. Tahapan akhir dari
Berjalannya komunikasi yang efektif dan efisien tentu saja akan menghasilkan kinerja yang efektif, terutama dalam bagian manajemen yang pastinya membutuhkan adanya keintensifan yang juga keefektifan dalam komunikasi. Yang terakhir, menghubungkan karyawan. Komunikasi adalah hal yang mampu menghubungkan banyak orang, tidak hanya dalam satu forum, tapi juga dari berbagai forum dan bidang. Jika hubungan yang berlangsung berjalan dengan baik, maka sudah tentu akan bisa memberikan dampak yang baik bagi kinerja perusahaan. Media atau cara komunikasi logistik. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Secara umum, suatu media memiliki fungsi yang sama, diantaranya sebagai berikut. Media berfungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, sebagai sarana untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, dan ide kepada publik. Ada beberapa media atau cara komunikasi logistik, yaitu penanganan material atau material handling. Yang kedua, proses pemesanan atau order processing. Yang ketiga, pengemasan atau packaging. Yang keempat, komponen-komponen dan pelayanan pendukung atau parts and service support. Selanjutnya, seleksi lokasi pabrik dan gudang. Kemudian, pembelian pengadaan. Selanjutnya, reverse logistik, transportasi, dan yang terakhir, pergudangan dan penyimpanan atau warehousing and storage. Baiklah, sekian pemaparan dari materi saya. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.